Nah, jadi setelah kemarin kita sudah bahas properti apa aja sih yang bisa dipakai di Flex Container. Sekarang kita bakal lanjut bahas mengenai properti-properti yang bisa kita pakai untuk Flex Items. Ya, jadi intinya bisa dibilang kalau misalkan properti-properti yang kita bakal pelajari hari ini itu adalah properti yang khusus untuk Flex Items. Ya, nah jadi di sini saya bakal jelasin lagi kalau misalkan kalian belum paham mengenai Flex Container dan juga Flex Items, silahkan kalian pahami dulu yang mana Flex Container dan yang mana Flex Items, ya. Nah, di sini scroll ke bawah, ini adalah properti-properti yang khusus yang dibuat khusus untuk Flex Items. Yang pertama, di sini ada order, ada flex grow, ada flex string, flex basis, flex, dan juga align self. Ini kita bakal bahas semuanya. Nah, jadi untuk langkah awal, kita bakal bahas dulu yang paling awal, yaitu order. Nah, jadi di sini singkatnya, order pada flex items itu adalah untuk mengurutkan si itemsnya. Contohnya seperti ini. 4, 2, 1, 3. Ya, kita tinggal pakai aja order 3. Maka 1 ini bakal berada di urutan ketiga. Ya, kita bakal coba deh. Kita bakal coba dibuka Sublime Text-nya punya kalian. Di sini saya punya HTML sederhana, ada div class container. Ini saya jadiin flex container dengan ngasih display flex ke dalam kontainernya. Terus si container ini punya 3 flex items, punya 3 items yang masing-masing warna merah dengan height 100 pixel. Ya, di sini kasih dulu juga width 100 pixel juga, yang dimana kalau misalkan di sini saya open in browser, maka hasilnya bakal seperti ini. Nah, tadi kita pakai yang namanya property order untuk mengurutkan, ya. Nah, jadi di sini saya tinggal kasih titik container div yang nth child 1. Ya, kalian bisa lakuin seperti ini. Ini pakai yang namanya pseudo class, ya, pseudo class nth child, yang dimana berarti ini kita select, ya, kita select anak ke 1, div anak ke 1 dari container otomatis yang ini nih. Oke, nah di sini saya kasih order misalkan 1 atau 2 deh, nah, seperti ini. Jadi saya pengen 1 ini ada di dalam urutan kedua. Atau mungkin kalau misalkan kalian pusing pakai si pseudo class seperti ini, kalian bisa kasih aja di sini titik 1 ya. Terus di sini 1 misalkan. Nah, terus di sini kelas 1. Kita gini aja. Karena takutnya kalau misalkan tadi pakai pseudo class kalian kurang paham. Jadi kita gini aja, yang dimana kita kasih div kelas 1. Terus di sini yang div kelas 1-nya saya pengen dia ada di urutan kedua. Ya, jadi di sini saya save dulu. Terus saya ke HTML, save lagi, lihat di browser, refresh. Kalau misalkan saya refresh nih, nah dia malah seperti ini. Ya, 1-nya itu malah ada di urutan ketiga, bukan di urutan kedua seperti yang kita atur tadi. Padahal di CSS-nya tadi kita ngasih 2 di sini. Kita ngasih urutan kedua untuk 1. Ya. Tapi dia malah ke urutan ketiga nih. Nah, ini disebabkan karena yang 2 dan yang 3, kotak 2 dan kotak 3, kita enggak kasih order. Yang secara default, kalau misalkan kita enggak kasih order, maka urutan atau kotak 2 dan kotak 3 ini itu ordernya adalah 0. Yang dimana dia bakal yang pertama terus gitu. Yang dimana urutannya bakal yang ke 1 terus. Contoh kalau misalkan di sini walaupun saya kasih 1 nih di sini. 1 ya. Lihat,
saya save, refresh, dia bakal tetap urutan ketiga. Karena urutan atau order default dari 2 dan 3, dari kotak 2 dan kotak 3 itu adalah 0. Yang dimana 0 itu kan lebih kecil dari 1 ya. Makanya kotak 2 dan kotak 3 ini didahulukan. Ya, jadi kalau misalkan kalian mau pakai order nih, usahakan kalian kasih order di semua kotaknya. Contoh di sini 2. Jangan lupa di sini saya kasih kelas 2. Terus misalkan di sini 3. Dan kasih lagi kelas di sini 3. Ya. Nah, sekarang kita tinggal mainin ordernya nih. Kita tinggal mainin ordernya. Contoh misalkan saya pengen kotak 1 itu ada di nomor 2. Kotak 3 itu ada di nomor 1 dan kotak 2 itu ada di nomor 3. Seperti ini. Ya. Nah, sekarang kalau misalkan saya refresh, nah, urutannya bakal sesuai sama apa yang kita inginkan tadi. Yang kotak 3 itu ada di order 1 atau ada di urutan 1. Ya. Yang kotak 2 ada di urutan 3 dan yang kotak 1 itu ada di urutan kedua. Ya, jadi saya ingetin lagi, kalau misalkan kalian mau kasih order, itu harus kasih semua flex itemsnya itu order. Karena kalau misalkan kalian nggak ngasih flex itemnya itu order, otomatis secara default ordernya itu 0. Nah, terus ke properti selanjutnya, itu ada yang namanya flex grow. Ya, kalian klik. Nah, di sini ada penjelasannya, yang dimana flex grow ini itu adalah untuk mengatur ukuran dari flex itemsnya. Ukurannya dalam bentuk kali lipat. Gimana? Lihat deh. Nah, di sini ordernya saya hapus. Saya hapus semuanya. Terus ininya saya komentar supaya nggak jalan ya. Jadi kalau misalkan saya lihat di browser, refresh, maka hasilnya bakal balik seperti semula. Ya. Nah, di sini saya bakal coba kasih flex grow. Ininya. Nah, kita kasih di kotak 1 itu flex grow. Flex grow seperti ini. Ingat ya, flex grow itu untuk mengatur ukuran dalam bentuk kali lipat. Contohnya, kalau misalkan saya kasih 2 di sini, berarti ukuran kotak satu bakal 2 kali lipat dari kotak 2 dan kotak 3. Ya, di sini saya bakal coba save, terus refresh. Nah, maka sekarang kotak 1 itu sekarang ukurannya 2 kali lipat dari kotak 2 dan kotak 3. Nah, sekarang di sini kalau misalkan saya kasih di div 2 dan 3-nya, misalkan di sini flex grow-nya saya kasih 3 dan di sininya saya kasih flex grow-nya itu 4. Ya. Jadi yang satu flex grow-nya 2, otomatis dia yang bakal paling kecil nih. Yang 2 flex grow-nya 3, yang 3 flex grow-nya 4. Nah, jadi ukurannya yang 3 bakal paling gede, yang 2 bakal ada di tengah-tengah ya, dan yang 1 bakal ada di paling kecil. Ketika saya lihat refresh, lihat sekarang ini kayaknya kurang kelihatan, jadi width-nya saya bakal coba tambah jadi 500 seperti ini. Refresh. Nah, lihat sekarang kelihatan kalau misalkan kotak 3 di sini saya bakal inspect, terus saya bakal pindahin di sini ke bottom. Kalau misalkan kotak 3 itu ukurannya 188. Nih ya, yang bawah ini ya. Nah, kalau misalkan kotak 2 itu ukurannya 166. Oke. Dan yang kotak pertama itu ukurannya 144. Ini ukurannya sesuai seperti yang kita masukkan di sini. Yang 3 flash grow-nya lebih besar dari yang 2 maupun yang 1. Seperti itu. Itu untuk flash grow. Nah, terus lanjut di sini itu ada yang namanya property flex ring.
Ya, kita bakal coba. Nah, di sini saya aturnya itu balik lagi ke pengaturan awal ya, yang dimana hasilnya itu bakal seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba si flex ring-nya. Ya. Di sini saya bakal coba container div titik 1. Seperti ini, terus saya kasih flex string. Flex string. Nah, defaultnya itu dia angka 1. Oke, jadi defaultnya itu adalah angka 1. Nah, tetapi si flex string ini itu bakal jalan ketika flex itemsnya itu melebihi batas. Seperti yang kalian tahu di sini, kalau misalkan nih saya kasih di sininya 4, terus di sininya saya ganti jadi 4. Di sini kita atur div-nya, width-nya 100 dikali 4 items. Jadi 400 ya, total kontainernya itu 300. Harusnya ini gak muat. Tetapi karena dia flex-nya kita nggak atur ke wrap, makanya dia bakal maksain muat. Ya, maksain muat dengan cara tiap-tiap itemsnya dikurangi width-nya. Yang tadinya kita atur 100, sekarang masing-masing div-nya width-nya jadi 75 tuh. Oke. Nah, dengan menggunakan flex ring tadi, itu kita bakal bisa ngatur items mana yang nyusutnya bakal lebih gede. Contohnya gini. Ini kan tadi saya bilang flex ring-nya itu default-nya itu 1. Otomatis 2, 3, 4 pun itu punya flex ring 1. Tetapi kalau misalkan untuk kotak 1 saya kasih flex ring-nya itu 2, seperti ini. Kalau misalkan saya refresh nih. Nah, lihat tadi ada sedikit perubahan pada ukuran kotaknya. Kalau misalkan saya sorot kotak nomor 1, itu dia width-nya sekarang jadi 60 pixel. Dan yang kedua itu 80, yang ketiga 80, yang keempat 80. Ini kotak yang nomor 1 menyusutnya itu lebih besar. Ya, jadi kotaknya dia lebih kecil sekarang karena nyusutnya lebih gede. Kenapa? Karena kita atur flex ring-nya itu 2. Semakin besar flex ring-nya, maka bakal semakin besar penyusutannya. Contohnya, di sini saya bakal kasih lagi untuk kotak nomor 4 misalkan. Kotak nomor 4, di sini saya kasih 4. Seperti ini. Kebetulan sekarang nomor 4, kotak nomor 4, flex ring-nya yang lebih gede. Otomatis seharusnya penyusutan untuk kotak nomor 4 itu lebih gede juga. Kalau misalkan saya lihat di browser, refresh, nah lihat maka nomor 4 sekarang paling bontot tuh, paling kecil dia. Kalau misalkan saya sorot, nomor 4 width-nya itu 50, nomor 3 dan nomor 2 pasti sama, itu ukurannya 87, dan nomor 1 itu bakal lebih kecil dari kotak nomor 2 dan nomor 3. Yaitu ukurannya sekitar 75 pixel tuh. Ya. Oke, paham lah ya. Jadi flex ring ini digunakan untuk mengatur mau seberapa gede si penyusutan kotak itu ketika itemsnya melebihi ukuran kontainernya. Nah, terus untuk properti selanjutnya itu ada yang namanya flex basis. Ya. Ini sebenarnya untuk flex basis itu biasa aja. Ini kayak untuk ngatur ukuran dari kotaknya aja. Ini sama aja ketika kalian pakai width. Pakai width ya. Sama-sama aja. Jadi saya rasa untuk flex basis ini kalian bisa coba sendiri dan baca-baca aja sendiri. Ya, jadi kita bakal lanjut ke yang namanya flex. Ya, ini ada properti flex yang dimana ini pun itu adalah sebuah shorthand. Jadi flex ini itu menampung 3 value. Value yang pertama itu untuk flex grow. Ini contohnya ya. Tinggal kasih property flex. Terus tinggal kasih flex grow-nya mau berapa. Pindahin spasi. Dikasih spasi untuk memisahkan. Dan untuk ngasih value flex ring. Ya. Terus pisahin juga sama spasi untuk ngasih flex basis. Jadi tinggal kasih property flex untuk shorthand
flex grow, flex shrink, dan flex basis. Ini urutannya harus sesuai ya. Jadi yang pertama untuk flex grow, yang kedua untuk flex shrink, dan yang ketiga untuk flex basis. Ini kalian saya rasa bisa coba-coba aja sendiri juga ya. Nah, lanjut ke properti terakhir yang dimana ini ada yang namanya align self. Nah, si align self ini itu propertinya hampir sama dengan align items ya di flex container kemarin. Tetapi untuk si align self ini itu khusus untuk itemsnya. Kan kalau misalkan kita kemarin di align items itu semua itemsnya misalkan pakai flag N berarti semua itemnya bakal di bawah gitu. Atau misalkan align item center, maka semua itemsnya itu bakal di tengah-tengah semuanya. Tetapi dengan si property align self ini itu kita bisa pilih salah satunya aja yang ada di tengah. Paham lah ya? Kita bakal coba deh. Kita bakal coba di mana di sini 4-nya saya bakal hapus. Terus saya juga kasih hey untuk kontainernya. Misalkan jadi 300 juga. Seperti ini. Terus di sini saya bakal coba dulu komentar. Kita lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya bakal seperti ini nih. Oke, biasa aja lah ya. Nah, ini kalau misalkan nih kita pakai di kotak 1. Kita kasih misalkan di sini tadi align self. Align self di sini flex N. Value untuk property align self itu sama-sama aja. Sama kayak align items. Ya. Jadi kita bisa ngasih align self flex N supaya nanti kotak pertama itu ada di paling bawah. Tuh. Oke. Nah, terus kita juga bisa kasih di sini misalkan kotak yang kedua kita kasih align self center seperti ini supaya si kotak 2 itu ada di tengah. Ya, jadi intinya si align self ini itu adalah align items tetapi hanya untuk satu item saja. Oke, paham lah ya untuk properti-properti yang ada pada flex items.